kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat itu menjadi obat hati kita, menjadi penerang hati kita, dan menjadi dengan salawat kita dapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus selawat kita bacakan untuk kesembuhan Aliandra Nizam Maulana bin Dedi Nur Rahman. Baca selawat kamilah 3 kali. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lakallahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lakallahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'udzu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaid-dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaa'iha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim 'ala nuril anwar wasiril asrati riyaqil awiyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammad al-Mukhtar wa ala tahar asbir akhir ala ni'amillahi wa dhalih. Allahumma salli ala sayyidina ibn abdillah qimma fuqillah ala fa'amillah madhaqad farajahallahu ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina fa'amillah salatan daimatan bila mukillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma shfi' maradana wa nashfi maradana wa nashfi maradana warham mawtana waghfir lana dhunubana kullama arrahati qulubin abdanina bi rahmatika ya arhamar shfi' maradana khususan li shifai Aliandra Nizam Maulana bin Dedi Nur Rahman. Allahumma shifaan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa la shifa illa shifauk la shifa illa shifauk la shifa illa shifauk ya Allah ya syafi ya muafi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf di masjid ini karena Allah ta'ala, atau aku niat iktikaf karena Allah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Faqala Aliyun radhiyallahu anhu, lalu berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramahu wajhah wa karrama wajhah, sadaqta ya Utsman, bujur engkau ya Utsman. Wujiba wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Ujar Sayyidina Ali,
disenangkan kepadaku daripada dunia 3 jua, ujar Sayyidina Ali. Yang pertama al-khidmatu lid-dha'ib, menolongi orang yang lemah. Sayyidina Ali berapa kali Sidin yang keluar rumah di anak berbelanja duit itu kadang sampai habis di jalan karena menolongi orang. Akhirnya kan diberi Allah Ta'ala yang lebih. Ini Sayyidina Ali. Yang disenangi Sidin itu al-khidmah lid-dha'ib, menolongi orang yang sangat lemah. Was-shaumu fis-shaif, dan puasa di waktu hari yang panas-panasnya hari itu puasa Sidin situ, tahan Sidin, senang Sidin di situ puasa. Wad-darbu bis-shaif, yaitu berperang ya untuk musuh dengan pedang. Sayyidina Ali membela. Berapa kali Sidin yang maju pemuda kada dianggap waktu itu Sidin. Sayyidina Ali punya kekuatan yang luar biasa. Fa bainama kadzalika idz jaa Jibril. Jadi Sayyidina Ali 3, menolongi orang yang lemah, berpuasa di waktu panas, sangat terik panas, dan berperang melawan musuh dengan pedang. Fa bainama hum kadzalika, manakala mereka semua berbicara yang masing-masing 3 yang dicintainya, mulai Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sampai terakhir tadi Sayyidina Ali. Manakala mereka berbicara tentang masing-masing 3 yang dicintai, yang disenangkan kepada mereka, izjaa Jibrilu lalu datanglah Jibril alaihissalam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril kepada Nabi. Lalu ujar Jibril waqala, lalu Jibril berkata, arsani Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala mengirim ulun ya Rasulullah, lima sami'a maqalatakum, karena Allah Ta'ala mengirim ulun ke sini karena Allah Ta'ala ridho daripada perkataan maqalah, kata-kata daripada mulai Nabi kita sampai 4 sahabat. Allah Ta'ala lalu mengirim Jibril, wa amaraka ya Rasulullah, lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada engkau wahai Rasulullah, antas alani amma uhibbu, agar engkau betakun lawan ulun lagi ya Rasulullah, daripada tentang apa yang ulun senangi. In kuntu min ahli dunya, andai kata ulun daripada penduduk dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tuhibbu ya Jibril. Jadi Jibril datang, ulun disuruh Allah Ta'ala, ya Rasulullah, supaya pian batakun lawan ulun. Ujar Jibril, andai kata ulun ini jadi penduduk bumi, andai kata ulun jadi penduduk bumi ini, nah disuruh pian menakunakan apa yang ulun senangi, ulun cintai. Lalu Nabi batakun, ma tuhibbu ya Jibril. Sudah sin, karena disuruh batakun Nabi, ma tuhibbu ya Jibril, apa yang engkau senangi ya Jibril. Andai kata Jibril jadi penduduk dunia, apa yang disenangi Jibril? In kunta min ahli dunya, andai kata engkau termasuk penduduk dunia ini, apa yang ikam senangi Jibril? Faqala, lalu Jibril menjawab, irsyadud dhalin, memberi petunjuk kepada orang yang sesat kepada jalan yang lurus. Nah itu andai kata Jibril, artinya orang yang sesat diluruskan kepada jalan yang lurus. Boleh kayak orang-orang kan
mani bubuhan yang sasat-sasat daripada yang jalan yang lurus. Andai kata ada Jibril nih, Jibril lah jadi penduduk dunia, yaitu orang yang dari jalan sasat ke jalan yang lurus. Nah, jangan sarek ya kalau ini manu akan termasuk yakut sasat itu perlu diluruskan tuh. Yakut dari jalan yang bengkok. Pian mun keur sarik 11-12 saya lawan inya, bayangkan di situ ada ngaran Tuhan kita, ngaran kekasih kita. Ya kan tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat-kalimat thayyibah semuaan, kalimat-kalimat yang bagus semuaan di dalam situ. Padahalnya sama dengan gonggongan anjing. Cok banar. Menteri kada tapi pintar. Nah, ulun bepandir ini bukan kada ada risiko loh. Sewaktu-waktu ulun bermotor bapak cocok orang ya, tapi ulun dipelihara Allah Ta'ala aja insyaallah. Namun belum waktunya mati kada apa-apa. Jadi memberi petunjuk kepada jalan yang benar Sayyidina Jibril. Yang kedua, wa mu'anisatul ghurabaul qanitina ail muti'ina lillahi ta'ala al khashi'ina lahu ta'ala. Yang ketiga, Jibril menghibur, menyenangkan orang-orang yang mengembara, orang-orang yang mengembara yang taat kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang mengembara yang taat kepada Allah dihibur, dilihat-lihat jopang. Kalau ada ke masjid nih, oh ini kelihatannya orangnya nih memang perlu bantuan, tolongi kasihan. Jangan kada peduli kita, biar kayak apa, kita itu melihat orang yang susah-susah tuh kita jadi inya kayak itu. Nah, jangan jadi kita yang nyaman. Kita di rumah, walaupun rumah kita kan seadanya, tapi kada sesakit inya kan dalam perjalanan, kasihan bantal kada ada, apa kada ada, awak berdebu, begetah pulang, kita kadang bantu nah bantu ya. Masjid nih dananya benar kada cukup, cobanya cukup dananya, tukari yang di muka situ, ulah rumah persinggahan untuk musafir, ulahkan WC-nya, terserah ikam aja lagi di situ, aman aja. Suruhnya mandi apa segala, among kada ada duitnya, tolongi pakai duit. Kita posisikan diri kita kalau kayak inya, kita kan bisa juga di perjalanan di mana bisa jaja kita rancak di jalanan. Nah itu, tapi orangnya yang taat kepada Allah. Amunnya orangnya modus di malam makan inya baju jumput, nah itu maka dilihat juga orangnya, dilihat juga. Jadi dua, menghibur orang-orang yang dalam perjalanan yang taat kepada Allah Ta'ala. Yang berikutnya, wa mu'awanatu ahlil iyalil mu'sirina ail fuqara, yaitu yang ketiga ujar Sayyidina Jibril, amun ulun jadi penduduk dunia maka ulun menolongi orang yang banyak tanggungan, yang punya kesulitan, yaitu orang-orang fuqara, para fakir miskin, banyak tanggungan, duit kadada. Nah itu ditolongi Sayyidina Jibril tuh. Wa qala Jibrilu alaihissalam, dan berkatalah Jibril alaihissalam. Jadi Jibril berkata, yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluhu min abidihi salasun. Lalu Allah Ta'ala, ujar Sayyidina Jibril, menyenangi daripada hambanya 3 macam. Hambanya Allah Ta'ala menyenangi hambanya 3 macam. Badlul istita'ah,
yaitu mengerahkan kemampuan untuk taat kepada Allah. Mengerahkan kemampuan untuk taat kepada Allah. Artinya awak sehat aja, kau aja berjalan kau aja walaupun tertatih-tatih tempat berpingkut ke pagar, akhirnya sampai aja ke masjid sini. Itu yang pokoknya selama aku kau aja berjalan, aku hendak beribadah. Sayang karena aku mati karena membawa apa-apa yang masa lalu ku aja, jikanya kau aku ba'anum pulang supaya start dari awal. Nah ini makin ketika kita mengerahkan kekuatan kita dalam kondisi lemah, tapi kita sama dengan orang yang normal, stabil, pahalanya tentu berbeda ya. Kalau yang stabil ganal pahalanya, tapi ganal lagi orang yang dalam kondisi badannya kecapean apa segala, inya kawa ba'anu. Nah istita'ah, badlul istita'ah, menggunakan kemampuan semaksimal mungkin untuk ibadah menghadap Allah. Mudahan Ramadan yang berberkah ini kita jadikan momen yang indah, yang asyik, kayak bertemu dengan kekasih pujaan hati, kekasih dambaan hati, kayak apa bahari pian yang waktu kita anom-anom, kayak itulah posisikan Ramadan, kayak itu. Ya kita asyik tuh di Ramadan. Lalu yang bisi muntung nih, yang bisa membaca Quran, kan kita bisa muntung, bisa membaca Quran, cuma kada dibacakan Quran sama bisa. Kalau tuh belajar sudah alim di Quran, bagus bacanya, cuma Quran kada pernah terbaca-baca. Apa bedanya dengan orang yang kada bisa membaca Quran? Kayak itu kan. Nah yang kada bisa membaca Quran dilatih-latih kada usah bersusupanan, bertanyalah kepada, belajarlah kepada ya yang bisa baca Quran. Jangan sampai kada bisa. Yang masih umur 40, 50 kan masih ada umur tuh menurut, walaupun kita kada tahu umur, karena di akhir zaman ini rata-rata orang mati itu pujaatan, mati takajud. Mati takajud rata-rata, mati takajud. Amun ulun nih mana bisa mati takajud, insyaallah jantung ulun kan sudah kuat, terlatih berapa puluh tahun, 20 tahun hampir sudah terlatih jantung ulun itu. Yang bini bekelahi, yang anu astagfirullahaladzim, terlatih. Kada anu tuh anu itu bagayaannya aja. Yang ianya kita anu beribadah sama-sama, jangan pengoler. Artinya beringat nih, aku apa aku bawa kalau aku mati, kada ada apa-apa. Belum ada ilmunya di aku ya di hadapan Allah. Ya Allah, nang kayak ini bang nah hamba pian yang bungol ini nah, yang kada tahu di apa-apa nah ini hendak jopang umpatan beribadah, tolong aja karena ya Allah ulun nah supaya ibadah ulun ini sesuai dengan tuntunan pian. Mau aja tuh Allah Ta'ala, kasihan kita, maka kesalahan kita, kekurangan kita. Nah Ramadan ini siapa tahu kita kada bisa lagi ketemu Ramadan depan. Kada ketemu Ramadan depan, kada tahu kita umur kita. Ini yang kekanakan nih, nah yang harus disadarakan kekanakan. Kamu umur 30 memang kan merasa kena, rasakan 55 hanya kerasaan tutuha. Beberapa orang kira-kira 20 tahun, 15 tahun yang lalu ulun terakhir ketemu, sekarang yang sigar-sigar, yang manuk itu, wah ini bang rambut jopang, tapi sudah rambut putih, tak kerucut, sudah anunya. Nah, apa kabar? Kayak itu kena ikam beratan yang 30 guru Nasir itu kena ini kan 30 25-an, kena 50 tahun, 60 tahun akan datang, tuh nang kayak orang diisap buyo lagi. 60 tahun akan datang udah pas tua-tuanya. Waktu di bulan apa tuh? Yang di awal-awal ikam kawin nikah, nang kayak diisap buyo juga. Leha maisap. Alhamdulillah berpahala ikam leha
mengisapakan imam. Imam diisapnya, untungnya ya. Kabar gembiralah, ulun sudah bepadah dengan Mama Zaini. Mama Zaini boleh kampung, Mama Zainab ada sih. Bepadah ulun dan Mama Zaini. Ada di San'a Hadramaut. Ada di San'a di Hadramaut. Orang Yaman hendak dibawa ke sini. Nah, siapa aja asal orang beriman aja membawa ke sini, anak dijadikan istri maunya. Padahal aja jarum coba ada duit ulun yang jemput ke sana. Bini Arab kadang Al-Amri, anunya Al-Amri di sini Arab. Bini pulang. Kisah hanya kisah mati lah. Maksud lu tuh baik ingat kita lah, baik ingat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, baik ingat aja, baik ingat umur tuha sudah parak tuha. Itu yang 15 tahun yang lalu kempot beratan sudah. Nah melihat kah ulun ini rambut putih sudah, tapi masih banyak hirangnya nih. Nah putih sudah. Itu sudah beberapa kali itu ulama kita di mana di makalah-makalah di kitab-kitab tanda ikam sudah dapat telegram rambut putihan parak mati itu, gigi parak habis, takerucut ya tuh. Lanjut takut nih orang yang tuha benar lanjut itu, maka lanjut usia. Coba takut nih mana Pak Peri, coba ada Pak Peri waktu umur 20 dan umur sekarang mulai lanjut sudahnya. Kada lagi yang biji peler tuh naik di atas. Itu menunjukkan bahwa kita tuha benar sudah parak mati. Ingat di situ. Masih aja kada mau mau tobat kada mau, beribadah koler. Sembahyang jangan ditinggalkan 5 waktu, bujur-bujur menghadap Allah Ta'ala. Ayo banyak dosa, sudah merasakan kalau dosa banyak tuh haur yang kada baik aja. Jadi kayak apa? Banyak-banyak minta ampun, nangis. Nih yang ketiga ujar Allah Ta'ala, yang kukutujui daripada hambaku itu, ujar Allah Ta'ala apa? Wal buka'u indan nadamah, dan menangis ketika menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Nah menangis saja terus. Imbah menangis keganangan kekurangan seorang, kesalahan seorang di masa lalu. Lalu memancar banyu matanya, mengalir banyu matanya, nangis. Ulun kada mau ulah pian menangis lah adalah supaya kita beringat amu hendak nangis karena berhadapan dengan Allah Ta'ala aja. Amun ulun kan mungkin pian kau menyembunyikan nangisnya, menulun di muka sini kemana menyembunyikan. Inya datang seorang nangisnya kada di paulah. Keganangan ulun yang biasa taat-taat lah lawan kuitan, nangis ulun kenapa? Mama wadah taat kada ada lagi, abah kada ada lagi wadah taat. Hendak menampaikan perbuatan baik kita nih supaya kuitan senang, gembira melihat kita. Di situ barang dulu dapat pahalanya, menyenangkan hati orang tua kita. Nangis karena menyesal terhadap perbuatan maksiat di masa lalunya. Nah itu yang disenangi oleh Allah Ta'ala. Ketujuh benar Allah Ta'ala orang yang berdosa. Kemudian yang disenangi Allah Ta'ala lagi, was-sabru indal faqah. Was-sabru indal faqah. Allah Ta'ala senang ketika orang itu sabar aja ketika yang dikehendaki kadada. Hendak bisi HP belum tertukar-tukar aja, tapinya sabar, kada memaksakan. Umpat tes pegawai negeri kada lulus, kada anunya sabar aja, kada bermama itu. Biar nakai, biar bahai, abahnya makasiannya ikam naklah kada lulus. Kada apa-apa bahai, rezeki belum. Yang mengatur rezeki kita kan Allah Ta'ala. Ulun hanya umpat tesnya aja. Ada aja kalau gawian di lain bah. Nah, begawi di lain sekalinya ganal gajinya daripada pegawai negeri ini tuh.
ganal gajinya daripada pegawai negeri. Yang ada jahana ampih jadi pegawai negeri. Dosa ba'anu kadusa terobsesi di situ sehingga menghalalkan segala cara kadusa. Berpegang kita dengan Allah Ta'ala, bercari kita bujur-bujur. Ada aja tuh jadi tukang sampah, jadi aja. Jadi tukang sapu jalanan, jadi aja kadusa supan, kadusa. Yang supan menanai supan penting bagawi yang halal, yang kada merugikan orang, kada gampangan ibadah pahalanya ngumpulkan sampah, dapat duit dan menyenangkan. Bayangkan kalau berhamburan rigat itu di dalam rumah orang, lalat, penyakit, tukang sapu jalanan, apa aja nggak hendak jadi pegawai negeri terus. Otaknya di situ aja jadi pegawai negeri, nyaman pensiun. Memang kira lo enak pensiun dikiranya pensiun itu nyaman hidup ya, karena umur 65 atau 60 pensiun. Ikam pada saat pensiun awak ikam sudah kerekotan, nikmati itu duit pensiun kawalah. Nah, jangan terobsesi di situ aja sehingga karena hakun menapal 200 juta, coba 200 juta tuh dipakai modal. Jadi sayang Mbak sabar kita ketika kadada bisi napa-napa, jangan supan. Yang supan itu kita menyuntan, mengambil hak orang yang bukan hak kita. Wal maqalatus salisah wal arba'un, maqalah yang ke-43, an ba'dil hukama, daripada sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu yaitu ujar hukama, ahli hikmah ini para aulia ya. Man i'tasama bi aqlihi dhalla. Ujar ahli hikmah, siapa yang berpegang semata-mata dengan akalnya aja, dengan logikanya sasat. Ya bubon liberal nih. Man termasuk tuh siapa? Si Yakut, belum lunas lagi hutang Yakut tuh dengan orang Islam, paksa disambat terus. Barang siapa yang berpegang dengan akalnya dolla, sasat. Yakut berpegang dengan akalnya ya sasat, Allah Ta'ala murka. Makanya jadi sumpahan orang bukan se-Indonesia aja, seluruh dunia. Dan Allah Ta'ala murka Allah Ta'ala. Kalau pangulun kada berdasar, buka di Tufatul Rogibin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jangan karena itu menggaya akan agama aja kada boleh, apalagi langkah itu menodai agama, menista agama, kada boleh. Agama kita ini suci, kita hargakan, kita pemegangnya nih. Demikian juga kita menghargai penganut agama lain, itu hak asasi orang, kada boleh dihina-hina. Jangan dihina-hina, kada boleh. Itu keyakinannya. Tapi kalau keyakinan kita kadada agama yang paling baik, yang paling benar kecuali agama Islam, itu keyakinan kita ke dalam dan itu yakin kita pegang, kada bergerak dan punya landasan yang kuat. Tapi ketika keluar kita hargai, itu hak asasi orang kada kawa. Itu keyakinan berkehidupan, keyakinan terhadap agama itu masing-masing kita serahkan kepada Allah. Jangan banyak matur kita di situ. Tapi ketika agama kita diganggu, dihinakan, wajib kita membela minimal dengan ini. Kada dengan perang kada. Lalu aja jihad, perang, tembak, bunuh, jangan. Jihad kita itu ibadah, nuntut ilmu, cari duit, bujur-bujur itu jihad. Amun sempian berduit banyak, beribadah, nuntut ilmu, kira-kira kawalah orang mengganggu agama kita. Ada kawa duit banyak, kita beribadah. Nah, jadi siapa yang berpegang dengan akalnya sasat. I'tamada ala qalifi umuri lam ya'tamidda ala Allah Ta'ala fi dzalika yahtadi ila shawab. Kada berpegang kepada Allah, akal dijadikannya satu-satunya.
Akal ini disuruh kita memakai, tapi akal jangan semata-mata akal. Amun akal aja liberal jadinya. Liberal. Ulil absar Abdullah. Dulu ada siapa-siapa dulu. Ada yang sudah matian bubuhannya. Itu semata-mata akal. Agama kadang akal kita ini mata. Akal ini mata. Kita mengkada mata kau kada melihat, tapi mata ini mata pian ini bisa melihat karena ada cahaya. Kalau lampu tek mati kawalah kadap lalu ujar Bugis petaka apa kadap banar itu pasti kita terumpak. Jadi akal kita ini ibarat mata, agama itu lampu. Jadi perlu ada agama akal ini. Kalau ada lampu, mata kadada juga, mata tertutup, akal tertutup, buta juga kalau. Jadi dua-duanya buka mata kita. Kada sama liberal. Kalau liberal akal bertentangan dengan Quran, Quran dikalahkannya. Kalau kita orang beriman kada. Kalau akal bertentangan dengan Quran berarti akal kita yang salah, akal kita yang umpat dengan Al-Quran. Seperti itu. Artinya jangan mengandalkan akal, mesti berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Wa man istaghna bimalihi qalla. Siapa yang menuntut inya akan merasa cukup, inya menuntut artinya aku ini akan tenang kalau aku banyak harta, aku ini sugih kalau aku banyak harta, aku ini jadi terhormat dengan harta, maka orang itu akan selalu kurang. Karena di situ aja berpegang di situ dengan hartanya aja. Manik tafa bimali lam yakfi dzalika wa fil ladzi man istaghna billahi aghnahu. Jadi kita kemana untuk merasa sugih tadi? Kita merasa sugih dengan Allah. Ketika kita merasa sugih dengan Allah, kita banyak harta, sugih kita. Kada ada harta, sugih kita. Karena kita berpegang kepada Allah. Kita dihormati orang, kenapa Allah Ta'ala juga yang mulia. Kita kada dimuliakan orang karena Allah Ta'ala juga dengan Allah Ta'ala kita. Manistaghna billah aghnahu. Siapa yang merasa sugih bersama Allah, maka Allah Ta'ala sugihkan inya. Kemudian wa wafil hadis wa man azza bi makhluqin dzalla. Siapa yang merasa mulia dengan makhluk maka dia akan hina. Ai wa man kanat qutuhu bi makhluqin sara dalilan. Barang siapa yang pemakannya pedaringannya berpegang semata-mata kepada makhluk maka dia jadi hina. Maka jangan berpegang kepada makhluk. Kita mulia jangan berpegang kepada orang lain, berpegang kepada Allah. Nah, apa caranya supaya mulia karena Allah? Turuti yang disuruh Allah. Nah, apa supaya mulia dekat dengan Allah Ta'ala? Jauhi yang dilarangnya. Selamat tuh. Jangan berpegang kemuliaan yang bukan kemuliaan kita. Bubuhannya menggurumuni kita. Kita kadada anu apa-apa mulia. Amun kadada bubuhannya mulialah kita sudah. Karena berpegang dengan makhluk jadi hina. Nah, kalau berpegang kepada Allah, ada orang kah, kadada kah, di WC kah, di mana kah kita tetap mulia bersama Allah. Maka kita kada akan terhina dengan perlakuan orang apapun terhadap kita. Itu ngaranya kita punya pendirian. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi minggu depan, malam Selasa depan. Tapi malam Selasa ini aja sudah minta ampun maaf lah ulun, karena ini memasuki Ramadan. Minta maaf, minta redha. Ulun doakan juga ulun juga mendoakan pian, masing-masing kita mendoakan kekawalan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk ibadah full di bulan Ramadan. Becari juga. Cuma malam-malam Ramadan mari kita isi dengan berbagai macam ibadah untuk persiapan kita, pembekalan kita menghadap Allah di dalam kubur kena. Karena biar kayak apa kita bakalan mati. Jadi ada pembekalan. Kalau di dalam kuliah itu KKN, pembekalan apa istilah buahnya, santiaji aja. Persiapan untuk turun ke kampung.
Itu orang KKN 2 bulan aja tuh dipersiapkan. Ada ini kita bukan 2 bulan, triliunan tahun yang bakalan kita masuk tanpa batas. Berapa juta tahun, berapa miliar tahun, berapa juta triliun tahun bakalan kita di kuburan sampai kena ke akhirat. Ini yang kita persiapkan. Persiapan pembekalannya di Ramadan, di hari-hari kita. Ini kan termasuk pembekalan ke dalam kubur. Pian datang ke sini harus ada manfaatnya. Rugi datang ke sini buang-buang waktu. Nah, kenapa? Untuk persiapan di kubur. Ulun juga di sini. Jangan sampai buang-buang waktu juga. Karena untuk persiapan ke alam kubur. Mudah-mudahan kita semua kencang ibadahnya, ya, ditolongnya Allah Ta'ala dalam taat ibadah kepadanya. Minta maaf atas segala kekurangan dan khususnya kepada Guru Nasir. Minta maaf Guru Nasir lah. Alhamdulillah Guru Nasir ini sudah sigar, kencang, yes. Alhamdulillah. Ikam jangan Guru Nasirnya berpikir-pikir kawin lagi, cukup satu aja lah. Cukup satu di sini. Kada kawajo ikam seikong aja gen, cukup aja seikong. Kalau yang banyak tuh khusus saya aja. Nah, ini dulu minta maaf atas segala kekurangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu wa ala alihi wasallam. Wa'afani karim wa'afani rahman wa'afani ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin. Masya Allah la quwwata illa billah.